Sobat Halo Foto, saya Indah Amelia dan hari ini kita akan bahas fotografi dari sudut pandang yang berbeda nih karena kita akan ngobrol sama salah satu fotografer yang juga punya pengalaman di industri musik. Nah, bintang tamu kita ini spesial karena dia juga seorang official fotografer resmi dari band legendaris tanah air, Dewa 19. Halo Mas Praudi, gimana kabarnya? Halo. Baik. Baik ya Mas. Baik. Gimana nih Mas? Ada momen tertentu apa nih tiba-tiba Mas Praudi tuh jadi fotografernya Dewa 19? Kenapa memilih berkarir di industri ini gitu? Sebenarnya sih aku dulu tuh memang ini ya ngefans sama Dewa awalnya. Oh iya. Zaman SMP dulu, zaman sekolah. SMP, Iya, ya. zaman Karena SMP itu band legendaris ya. Ya, ngefans terus kapan ya bisa kerja bareng mereka ya kayak punya cita-cita gitulah. Terus habis itu kok ada kesempatan waktu itu. Ini singkat cerita aja ya. Ada kesempatan waktu itu memang awalnya motret awalnya sih motret itu aku cuman buat ini ya. Ini agak sedikit flashback sedikit ya, dikit aja. Awalnya tuh untuk hobi doang awalnya. Dulu hobi tuh motret pesawat. Oh, Terus motret pesawat langit yang lagi ya. dekat landasan kayak gitu-gitulah. Iya. Tinggalnya di dekat bandara emang? Enggak, jauh. Tapi effort aja ke sana. Terus kenapa motret langit gitu ya? Iya, terus habis itu kok kayaknya gini-gini aja ya. Harus ada yang menghasilkan lah. Apa akhirnya coba. Waktu itu langsung kepikiran coba foto stage kayaknya menarik nih. Foto stage, ya, awal itu ngikut-ngikut sebagai kontributor, sebagai dari media ya, gabung sama media untuk motret acara-acara misalkan kayak Java Jazz, acara festival-festival. Itu belajarnya dari situ. Ya. Terus habis itu kok semakin ketagihan buat ini ya, buat ini kok asik ya. Terus suka euforianya juga ya, berarti ya. Sebenarnya sih kalau sama Dewa 19 itu sebenarnya waktu itu karena aku kenal waktu itu nggak kenal ya waktu itu. Jadi akhirnya kenalan sama si additionalnya Dewa 19, additional gitarnya Dewa 19. Mas Vega waktu itu. Jadi gitu. Waktu itu aku sempat bantuin si Toilet Orchestra ADMS. Nah, dia waktu itu ngadain acara di Sumare Konserpong. Nah, bintang tamunya itu ada si Aki Alexa featuring si Vega Antares ini. Terus aku coba approach ke dia kan. Ini gimana ya biar bisa. Kayaknya nih ada peluang nih, aku bilang gitu. Terus akhirnya singkat cerita aku menawarkan diri waktu itu. Mas, boleh nggak kalau Dewa main aku mau nyoba motoin dong. Oh, Mas yang menawarkan diri. Iya, waktu itu mencoba kan. Tapi di situ udah foto-foto festival Java Jazz gitu. Ya, itu udah mulai. Terus habis itu ada 2 kali kesempatan. Yang pertama aku nggak digubris lah, maksudnya mungkin dia lagi sibuk atau apa, aku juga nggak tahu ya. Ya udahlah, berarti belum rezeki. Terus ada berikutnya, ini waktu itu Dewa featuring sama Padi. Ini konsernya di Kota Kasablanka waktu itu, aku ingat banget. Nah, terus akhirnya aku coba menawarkan lagi dan ternyata disetujuin. Ya udahlah, karena kamu datang aja, dia bilang gitu. Di situ akhirnya aku mulai pertama kali motret Dewa 19. Tapi itu masih untuk trial lah istilahnya gitu. Jadi aku tidak menerima apa-apa di situ. Cuman iseng aja kalau suka hasil gue gitu. Mungkin bisa didiskus lebih lanjut gitu. Betul. Kali ya harapannya. Ya, terus habis itu akhirnya kok berlanjut. Tapi berlanjutnya waktu itu karena waktu itu Dewa 19 masih belum, panggungnya itu belum banyak ya. Maksudnya jadwal konsernya itu belum rame. Akhirnya aku ditawarkan untuk nge-backup fotografernya Backbone, Andre and the Backbone. Jadi di saat misalkan si fotografernya Andre and Backbone berhalangan, aku yang nge-backup nih. Iya, Mas dipanggil nih. Ya. Mas dipanggil. Jadi cowok panggilan. Cowok panggilan ya. Freelance-nya. Ya. Terus habis itu ya udah, terus tiap ada acaranya Backbone konser diajak keluar kota kemana diajak lah. Tapi hanya waktu itu sebatas backup kayak gitulah. Terus akhirnya aku juga coba menawarkan diri nih lagi ke
untuk jadi fotografernya Dewa gimana? Dewa ada fotografer nggak nih? Kali aja perlu. Ternyata ya coba ntar diomong ke manajemen, dia bilang gitu. Nggak taunya kok ada sambutan positif, ya udahlah. Tapi waktu itu di sini aku cuman by callingan lagi tetap. Jadi misalkan Dewa mau ada main, nanti dikabarin, Mas main nih Dewa di sini, datang ya. Oh ya, udah kayak gitu-gitu aja awalnya. Tapi Mas strict ya, kan udah dapet Andra and the Backbone tapi maunya Dewa gitu. Tetap nagihnya ke situ gitu. Maksudnya kira kan ada orang yang udah dapat Andra and the Backbone, kayak ya udah di sini aja gitu. Mas tetap minta. Itu tahun berapa Mas? Kapan tuh Itu Mas terjun ke 2018. Pertama kali. Iya. Pertama kali. Itu dulu belajar fotografi itu otodidak kah? Apa ikut-ikut workshop juga? Apa gimana? Awalnya sebenarnya sih dari zaman kecil dulu ya, dari zaman SD, SMP itu karena dulu ayahku itu ya hobi aja sih motret gitu loh. Ya zamannya masih itu style pakai film. Itu dia sering kalau ada acara-acara keluarga dia fotoin. Terus aku belajar sebenarnya sih awalnya tuh ya iseng-iseng aja motret aja di situ. Terus habis itu kayak misalkan akhirnya SMP ada kegiatan nih. Ada kegiatan perpisahan atau apa, aku selalu bawa kamera. Nah, di situ tuh sebenarnya sih udah mulai kelihatan, Kamera ayah. Kamera ayah tapi bukan kamera sendiri. Iya. Terus habis itu ya udah harus coba-coba. Terus habis itu kuliah ternyata dapat mata kuliah ada fotografi dasar. Oh iya, jurusan apa tuh Mas? Komunikasi ya. Waktu itu komunikasinya Meskom. Jadi itu broadcasting. Ya, buat broadcasting. Jadi itu hanya satu semester doang kalau nggak salah deh waktu itu. Satu semester belajar fotografi. Nah, akhirnya di situ coba ngembangin gimana nih fotografi. Terus habis itu udah sebenarnya sih nggak lanjut waktu itu ya, karena untuk mau beli lensa aja waktu itu mahal. Karena nggak kepikiran kan waktu itu. Ya udahlah cuman buat mata kuliah aja. Terus habis itu tiba-tiba kepikiran lagi ya itu semenjak foto pesawat itu kan. Foto pesawat itu akhirnya kayaknya menarik nih, cobalah digeluti lagi di fotografinya sebenarnya itu. Dan akhirnya aku juga ikut-ikut kayak workshop, ikut seminar terus ikut kurs, pernah juga ikut kurs itu sama Bang Aji Lubis. Dia dulu juga sempat sempat jadi ambasadornya Tamron juga lah kalau nggak salah waktu itu ya, pada waktu itu. Ya udah itu akhirnya aku coba ikut kursnya dia waktu itu. Ikut kurs gitu tapi landscape fotografi kah atau emang udah stage fotografi? Enggak. Maksudnya gimana sih Mas tuh awal ketertarikannya sama stage fotografi tuh? Kalau awal ketertarikan itu ya kayaknya seru aja gitu loh, karena kan memang aku juga sebenarnya hobi dengerin musik, hobi main musik, hobi doang ya, tapi nggak jago. Nggak jago. Iya, hobi doang. Main musiknya apa Mas? Aku mainnya keyboard sih. Main keyboard, main drum gitu. Drum enggak. Drum enggak, jadi keyboard aja enggak. ya. Jadi dari keyboard tuh terus suka nonton konser juga. Terus suka motret pesawat juga, random ya. Random lah pokoknya, semua dicobain. Sama mata kuliah juga. Tiba-tiba jadi fotografernya Dewa 19. Tuh pertama kali belajar tuh 2018 itu pakai kamera apa tuh Mas? Oh enggak, belajarnya sih sebenarnya ya pas yang kuliah itu. Kuliah itu waktu itu aku zamannya masih pakai Nikon waktu itu awal. Oh yang kuliah itu ya. Yang 2018 itu yang ikut Dewanya. Ya, awal kuliah tuh tahun berapa ya, aku lupa lah itu tahunnya berapa. Baru lulus kemarin kali Mas. Enggak. Itu awalnya pakai Nikon terus aku jual. Awal pertama kali keluar kamera mirrorless itu Sony waktu itu ngeluarin kan, masih zamannya Sony Alpha. Bukan Sony Alpha, masih Sony Nex malah waktu itu. Itu pertama kali aku beli itu. Akhirnya aku jual, aku ganti Sony Nex. Ya udah, karena ngeliat kok ringkes gitu ya, nggak terlalu besar gitu, dibawa traveling enak. Awalnya pakai itu. Terus akhirnya upgrade ke Alpha 6000, upgrade lagi ke
A7 Mark II mulai agak serius nih. Karena udah dapet nyamannya. Itu awal motret di Dewa sama Backbone tuh awalnya A7 Mark II dulu. Terus akhirnya aku upgrade sampai hari ini aku mentok di Alpha 7 Mark IV. Udah itu aja. Sony. Sony. Setia ya Mas sama Sony.